Oke, ini objektif ya guys ya. Oke, kita doa dulu ya. Bapak, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan, biarlah benar-benar empati yang dari sorga itu turun atas kami. Kami mau belajar lemah lembut dan rendah hati dari-Mu Yesus. Biarlah apa yang kami ajarkan ini Tuhan, ketika nanti diposting di YouTube juga, ini memberkati banyak gereja. Ada damai sejahtera Tuhan dicurahkan bagi gereja-gereja, bagi tubuh Kristus lewat pengajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom guys. Hari ini kita materi terakhir dari internal. Dan minggu depan pertemuan terakhir dengan Kamaya, oke? Habis itu kita selesai. Dan setiap orang yang akan bergabung di pelayanan, sekarang regulasinya adalah 4 kali berturut-turut absen dia akan masuk jadi jemaat dan ditanya apabila mau masuk dari jemaat. Atau kalau tidak berturut-turut 6 kali hadir dia masuk grup jemaat. Oke? Dan ditanya. Tadinya 12 sama pelayan juga 12. Nah, karena kita sudah ada materi ini, yang mau pelayanan cukup 6 kali saja absen dan membuat resume dari semua yang diposting di YouTube. Gitu ya. Jadi setiap mau pelayanan kita regulasinya, yang penting dia ngerti value kita deh. Absen kan 4 kali masuk 1 bulan tuh, 1 bulan setengah lihat, oh pelayanannya gini. Kalau bisa ketik resume ini, kirim ke leader, mari kita melayani bersama-sama karena udah tahu apa value-nya. Oke? Jadi hari ini kita akan belajar tentang karakter as worshiper dan communication between worshiper. Ya. Nah, komunikasi ini penting. Ini adalah tesis saya di S2. Kenapa saya bahas tentang komunikasi? Ternyata komunikasi itu penting banget bagi keberlangsungan apapun, teman-teman. Mau bisnis, mau pelayanan, mau apapun. Oke? Dan komunikasi itu ada hubungannya dengan karakter. Ada sangat dekat korelasinya. Jadi kalau karakter kita nggak bagus, pasti mulut kita nggak bagus. Itu udah pasti. Ya, karena kecerdasan komunikasi itu bergantung pada emotional quotient, bukan IQ. Jadi kamu pinter, EQ-nya jelek, komunikasimu jelek. Oke, itu adalah penelitian yang ditemukan. Goal dari materi ini adalah kita memiliki namanya interpersonal competence. Interpersonal itu adalah hubungan antar personal. Competence artinya kamu memiliki kompetensi yang baik dalam berkomunikasi di dunia ini, ya. Kalau inkompeten berarti kamu tuh nggak sesuai standar, nanggap ya. Inkompetensi, jadi kamu benar-benar susah gue nih ngomong sama orang ini. Setiap ngomong ribut, nah gitu loh. Jadi itu disebut namanya inkompetensi. Nah, harapan kita dari pengajaran hari ini adalah interpersonal competence, kita memiliki kompetensi, ya. Lalu menyebabkan dari interpersonal kompetensi menyebabkan kepuasan relasi, teman-teman. Ya. Kepuasan relasi menyebabkan loyalitas, loyalitas menyebabkan kepercayaan. Bukankah ini ranah relationship? Benar gak? Orang yang punya relationship puas, pasti dia akan loyal dengan komselnya, dengan gerejanya, nangkap gak? Dengan tim pelayanannya, dengan temannya, sahabat. Lalu dia mulai trust. Tapi bagaimana dibangun trust ini tanpa komunikasi yang kompeten? Gak mungkin bisa. Betul gak? Coba bayangin kalau kita ada datang jemaat baru, diungkap terus dosanya, ya gak bakal mau datang lagi. Nangkap gak maksudnya? Ini gak akan pernah terjadi karena kita salah konsep. Oke ya, jangan tahu-tahu Anda ya. Mari kita bahas. John Maxwell bilang, effective teams have teammates who are constantly talking to one another. Without communication, there is no connection. Without connection, teamwork breaks down. Artinya, tim yang efektif akan memiliki teman yang lainnya. Yang dimana mereka akan terus konstan, akan saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan tanpa komunikasi, mereka nggak akan punya koneksi. Tanpa koneksi,
mereka kerjasamanya akan hancur. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang rukun, betul? Nah, ini mekanismenya teman-teman ya. Rukun itu adalah satu pencapaian yang kita mau capai sama-sama. Lalu gimana caranya biar rukun? Jaga komunikasinya. Jelas? Ya. Next. Amsal 22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran. Dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Dalam Amsal 22, dalam bahasa Inggrisnya, cast out the scorner. Scorner itu mocker ya. Apa yang ngomongnya negatif terus gitu loh. And contention shall go out. Yeah, strife and reproach shall chase. Akan pergi. Cease. Nah, teman-teman, bahasa perbantahan dan cemooh, perbantahan ini udah benar, strife, tegangan. Ya, kalau ada pencemooh, dia akan bikin tegang suasana. Usir pencemoohnya, maka akan perbantahan tuh ini. Tapi yang cemooh ini teman-teman, bahasa aslinya ini bukan cemooh ternyata. Bahasa aslinya itu kalon. Bahasa Ibraninya. Yang itu strife, perbantahan di sini dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Ibraninya juga artinya judgment. Jadi orang yang pencemooh, dia akan tukang judgment. Jelek, judging, nangkep gak? Nah, jadi judging itu bagian dari pencemooh, teman-teman. Siap. Bye. Oke, ya, lihat ya. Jadi ketegangan itu hadir karena judging. Kalau kamu nggak judging, ketegangan nggak akan terjadi. Ini maknanya, oke? Kalon, tau nggak reproach kalon ini apa? Nggak ada hubungannya sama cemooh. Kalon itu artinya aib, teman-teman. Beda jauh nggak? Jadi, usirlah pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, akan berhenti ketegangan, judging, dan aib. Kita nggak ngomongin aib orang lagi. Jadi pencemooh ini akan ngomongin aib orang terus. Dia nggak bisa nemuin positifnya dari seseorang. Dia selalu ngomongin aib. Jadi ini aib akan hilang kalau pencemooh ini hilang. Make sense nggak? Ya. Jadi kalau pencemooh hilang, maka noda aib juga kita pasti hilang. Karena nggak ada lagi ngomongin aib orang. Make sense? Ya, jadi itulah komunikasinya. Dan apa itu pencemooh? Dari beberapa jurnal, ada 8 hal apa itu pencemooh mekanismenya. Oh ya guys, sorry. Oh, Rudi kelihatan nggak? Nomor 5 tuh. Jadi kita harus jujur ini ya guys ya. Ya, jadi apa itu mocker, pencemooh? Tapi nanti saya kasih disclaimer ya. Ini kan objektifnya, tapi ada penangkalnya nanti. Pencemooh, ejekan langsung, verbal mocking, sindiran sarkastik, meremehkan, meniru dengan tujuan menghina. Gitu deh. Gitu loh. Ini gitu. Nah, lalu nomor 5, tertawaan yang merendahkan. 6, body language yang menghina. 7, labeling negatif. 8, candaan yang menyakitkan, toxic humor. Nah, ini dari 5 sampai 7 jurnal yang terpisah, konklusinya adalah ini pencemooh itu. Siap salah ya. Jadi humor pun ada yang toksik, teman-teman. Oke. Nah, ini kita bahas tentang objektivitasnya dulu ya. Oke. Next. Ini teman-teman, karena kita mau mencapai sebuah kompetens,
Artinya kita belajar objektifnya dulu, yang baiknya gimana dulu, oke? Kalau nanti internal teman-teman masih mau melakukan ini, itu internal. Nangkep gak? Tapi kita bikin standarnya untuk pelayan-pelayan lebih baik kita nggak ada bercanda-bercandaan kayak gini gitu loh. Oke? Ya. Nah, Matius 12 ayat 36 sampai 37. Nggak ada yang oke, nggak ada yang mau lakuin ya. Ini kita ngomong lebih bigger ini ya, project ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nanti abis ini ada lagi nih ya. Karena menurut karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Baik disadari atau tidak yang melibatkan proses menerima, mengolah, menyimpan dan menghasilkan kembali informasi di mana individu memberikan umpan balik pada dirinya sendiri. Jadi komunikasi ada dua teman-teman. Satu intra itu di dalam diri kita. Satu inter, sesama. Intrapersonal itu adalah proses internal yang berkelanjutan. Jadi kamu ngomong sama diri kamu sendiri. Dan ternyata teman-teman, hasil penelitian yang didapati, orang yang pintar komunikasi intrapersonal adalah ada korelasi pintar interpersonal. Karena dia terus menguji dirinya, self-awareness-nya tinggi. Misalnya gini, saya mau ngomong negur, misalnya saya mau negur Billy. Oh nanti kalau saya tegur gini, saya ngomongnya gimana ya? Kalau saya ngomong gini nanti nyakitin dia nggak ya? Kalau saya ngomong, saya harus kerasnya semana. Nah, dia mau ngomong terus. Kalau saya kayak gini, tapi kan nggak boleh sarkas. Dia ngomong terus tuh, bergejolak. Sampai dia buat keputusan, yang benar adalah tipe Billy begini, dia bisa nerima begini, saya ngomongnya gini. Nah, baru interpersonalnya itu, boom, jadi satu hasil. Nangkep? Jadi intrapersonal ini penting banget teman-teman. Terus digumulkan di dalam diri sendiri. Ya, baru outputnya ke interpersonal. Interpersonal adalah proses pertukaran pesan, informasi, perasaan, gagasan secara verbal maupun nonverbal antara individu untuk membangun hubungan sosial yang berkelanjutan. Dan saya mau tanya, verbal dan nonverbal, ya, mana yang lebih mempengaruhi komunikasi dengan lawan? Verbal dan nonverbal, mana yang lebih mempengaruhi komunikasi? Oke, siapa yang verbal angkat tangan? 3, oke. Yang keempat, yang nonverbal? 1. Yang, penelitian menunjukkan nonverbal lebih bisa dipercaya daripada verbal. Jadi nonverbal itu adalah ini. Apa yang kita katakan itu adalah konten. Apa yang kita mau katakan. Cara mengatakannya, nah itulah gaya penyampaiannya. Seringkali itu nonverbalnya. Contoh, komunikasi interpersonal nonverbal itu ada gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, sentuhan, penggunaan ruang, waktu, dan penampilan fisik. Contoh, bukankah ini sangat mempengaruhi? Seandainya kalau Pak Arifin pakai pakaian kayak saya ngomong di KLC. Nah, ngomong apa bapak-bapak ini siapa sih? Dia langsung diremehkan dan sekalipun konten dia bagus, nonverbalnya jelek. Nangkep gak? Jadi secara penelitian, kita ini punya konten-konten yang sangat bagus teman-teman. Tapi seringkali nonverbal kita gagal. Nangkep gak? Apa itu gerakan tubuh? Gerakan tubuh itu gini teman-teman. Kalau teman-teman ngomongin soal kuasa, teman-teman harus memiliki postur tubuh yang berkuasa. Jangan gini, kerajaan Allah itu penuh dengan kuasa teman-teman. Ya kan gini. Percaya nggak kira-kira? Nangkap sampai sini? Gitu. Pak, ini Pak mau nawarin ya produk saya sih bagus Pak, tapi ya gimana ya? Ya bener gak sih bagus? Nangkap sampai sini? Jadi secara verbal kita bisa ngomong dengan yakin. Maksudnya produk ini bagus loh Pak, ini terbuat dari ini ya, tapi ya tolonglah Pak dibelilah. Maksudnya gitu, nangkap? Tuh, intonasi suara, paralinguistik.
Nah, MC paling tahu lah ini gimana cara ngangkat dengan intonasi suara. Itu pun berlaku dengan kita, teman-teman. Ya, ini akan berlaku pada bagaimana teman-teman memimpin nanti waktu WL, memimpin rapat, berkomunikasi, membangun tim, dan lain-lain. Komunikasinya. Oke? Ekspresi wajah dan kontak mata. Kontak mata, kalau kamu ngobrol kontak mata sama orang akan lebih trust. Benar nggak? Ya, nah, itu penting. Ekspresi wajah. Kalau kamu gak suka dengan pembicaranya, muka kamu tuh kelihatan banget. Benar gak? Main handphone. Orang akan tahu kok kamu gak suka sama pembicara itu. Nangkep gak? Maka gak akan berlangsung. Ya. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita masuk dalam mekanisme teorinya. Bagaimana kita mau menciptakan supportive climate, iklim yang suportif antara kita, ya. Ini dari Gibbs, teori G.R. Gibbs. Ada 6 versus, yaitu kepastian dan evaluasi dan deskripsi. Apa ini evaluasi dan deskripsi? Evaluasi, ini teknis ya. Evaluasi adalah selalu nyerangnya tentang Anda. Lu tuh kurang ini, lu tuh kurang ini. Nah, itu evaluasi. Lu tadi gini deh, kayaknya lu nggak cocok begini. Mestinya jangan begitu. Nah, lu terus yang salah. Deskripsi, dia membangun bahwa saya merasa. Jadi I message namanya. Paham sampai? Bahwa saya ngerasa kayaknya tadi kurang pas loh. Gimana menurut kamu? Nah, beda nggak? Tadi tuh nggak pas, mestinya kamu gini. Beda nggak? Itu menghasilkan evaluasi, menghasilkan defensive climate. Defensif itu orang nutup diri. Gue nggak mau lagi ngomong sama lu. Kalau suportif, kita membuka pintu supaya orang mau lagi percakapan yang lebih dalam. Jelas sampai sini? Cara ngomongnya beda banget. Evaluasi fokus dengan Anda, deskripsi fokus dengan saya. Mana yang lebih enak? Nah, nangkep sampai sini? Kok tadi Koko rasa kayaknya tadi momennya lagi gini. Nah, kamu ngerasa gitu juga nggak? Nah, gitu loh. Jadi fokusnya deskripsi. Jelas? Seru? Seru ya. Ini mekanisme, ini penelitian saya S2 saya ya. Lumayan lah ya, nggak bikin malu ya. Yang kedua adalah kontrol dan orientasi masalah, teman-teman. Kontrol itu adalah seseorang yang ngomong, dia merasa bahwa semua orang harus dengerin dia. Nah, gitu loh. Ya. Jadi dia hanya kebutuhan dia fokusnya. Pokoknya saya mau ngomong begini, semua perbincangan ini harus dengerin apa yang saya ngomong. Nah, itu kontrol. Oke? Kalau orientasi masalah adalah perilaku mendukung yang berbeda dengan kontrol. Ini terjadi ketika seseorang mencari solusi yang akan win-win solution, menemukan. Oke, masalahnya ini, teman-teman. Saya sebagai pemimpin, kita ada problem ini. Nah, gitu loh. Bukannya memiliki kontrol, kita ada masalah gini. Makanya kalian harus gini nih. Ya, gitu loh. Pokoknya besok lakukan ini. Nah, itu controlling. Orientasi masalahnya melempar. Gimana kalau kita begini? Nah, gitu loh. Jelas? Ya. Nah, strategi dan spontanitas. Strategi dan spontanitas ini strategi yang negatif, bukan strategi yang bagus dalam teori ini. Strategi adalah kamu memiliki motif yang salah yang kamu siapkan sebelum berkomunikasi. Salah satunya adalah manipulasi. Oke? Nah, kita tahu beberapa hari ini kita ngomongin ada orang, aduh sayangnya salah pilih suami. Ya kita ya YTT aja ya, YTTA. Aduh sayang ya salah pilih suami. Bla 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 bla, jadi kurang maksimal dan lain-lain. Nah, bisa jadi gini teman-teman. Setiap perbincangan didominasi oleh strategi. Jadi dia udah tahu memulai komunikasi itu gimana caranya untuk menang dalam komunikasi. Dia bukan untuk mendevelop komunikasi jadi lebih baik, tapi dia sudah menyiapkan strategi untuk memenangkan komunikasi itu. Nangkep gak?
Jadi kalau ada masalah dia berangkatnya udah, saya harus menang ngomong ini. Saya akan ngomong kayak gini, saya akan ngomong gini. Saya tahu dia pasti nanti ngomong gini. Nanti kalau dia nangis saya akan kayak gini. Nah gitu, nangkep nggak? Dia udah pikirin semuanya. Maka orang itu bisa kena manipulasi. Nah itu strategi. Nah kalau spontanitas sebaliknya. Kamu menunjukkan sesuatu empati yang bener real begitu ngomong. Oh bisa gitu ya? Oh terus gimana? Nah nangkep nggak? Dia nggak sempet nyusun strategi. Dia memang pengen komunikasi sama kita. Jelas sampai sini? Dan ini empatinya akan terasa. Nah itulah spontanitas teman-teman. Jelas? Sampai sini? Ya jadi gak ada intrik, gak ada intrik. Untuk dibilang gini, di khusus nomor 3, Gibb bilang kayak gini. Strategi ini untuk sementara waktu bisa efektif. Orang tuh ngerasanya, memang dia hebat lo ngebangun gua. Nah nangkep gak? Tapi sekali ketahuan dia dimanipulatif, dampaknya sangat besar katanya. Sampai ketahuan dia dimanipulatif, dampaknya kehancurannya, damage-nya besar banget. Nah, jelas sampai sini? Itu akan berlaku sementara pakai strategi. Justru kita ini tali persaudaraannya mesti spontan. Hui. Mesti spontan. Dalam arti kejadiannya apa? Ya ayo kita develop komunikasi yang baik. Ya. Nomor 4, netralitas dan empati. Netral itu kamu nggak menaruh perhatian pada lawan bicaranya. Netral aja. Kok aku nih lagi ada masalah. Oh gitu. Terus udah beres? Udah. Ya udah. Orang males lah cerita lagi sama kita. Bener gak? Empati, kamu ngerti apa yang dia sedang alami. Nah itu netralitas tuh dia nggak punya empati, nggak punya perasaan. Masalah orang tuh diajak ngomong, ya udah gitu aja gitu loh. Kita ngomongin lagi meeting gini RPC misalnya, kita mau buat gini-gini. Oh gitu. Ya udah itu mah dia aja lah, gua enggak. Nah, enggak jalan kita kayak gitu. Jelas? Nah, lalu lanjut. Support lagi. Superior dan kesetaraan. Nah, superior ini adalah hampir sama kayak kontrol, teman-teman. Dia menganggap bahwa suara dia kayak punya hak veto gitu loh. Pokoknya suara dia tuh wakilin suara Tuhan. Nah itu nggak boleh. Dominan, very dominan. Pokoknya pendapat orang lain salah. Nah yang baik ini akan menutup orang kerjasama sama dia. Yang baik adalah, suportif adalah kesetaraan. Jadi sekalipun saya pemimpin, lawan bicara saya itu setara. Dia berhak didengar, saya juga berhak didengar. Dia berhak ngomong, saya juga berhak ngomong. Saya berhak berpendapat, dia juga berhak pendapat. Itu setara. Betul? Ya. Yang ke-6 adalah kepastian versus profesionalisme. Kepastian dan profesionalisme ini adalah dia merasa saklek bahwa dia adalah benar. Nah itu pasti, kepastian. Mirip superior. Kalau superior itu dia nganggapnya bahwa yang lain ini kecil, nangkep gak? Dia ngelihat orang lain tuh kecil gitu loh. Tapi kalau kepastian, sekalipun dia ngomong sama presiden, dia pikir presiden yang salah, bukan dia. Make sense gak? Jadi beda. Ini superior, dia nganggap stratanya dia lebih besar daripada yang lain. Kepastian, ideologi dia lebih tinggi daripada ideologi orang. Dia nggak mau denger. Nggak bisa begitu. Nggak bisa gitu. Pernah ketemu orang kayak gitu? Dia kepastian. Pokoknya yang lain salah, gue yang bener. Jalan gue yang terbaik. Nah ini NPD rata-rata begitu. Oke? Profesionalisme sebaliknya. Dia melempar sebuah topik itu, saya memiliki isu ini. Kira-kira teman-teman punya solusi nggak? Nah gitu loh. Gereja kita sedang membutuhkan ini. Teman-teman ada solusi nggak? Nah, itu profesionalisme. Jelas sampai sini? Ya, nanti kalau lupa tinggal lihat aja recordingnya. Nah, jadi teman-teman gini. Seorang yang pintar berkomunikasi bukanlah orang yang pintar ngomong. Nah, kalau dalam foto karakter dikatakan orang itu yang hebat berkomunikasi orang kuning katanya. Benar nggak? Salah.
Orang yang pintar berkomunikasi adalah orang yang fokusnya bukan pada dirinya, tapi untuk membuat komunikasi jadi lebih baik dan tetap berjalan dengan baik. Jadi fokusnya itu bukan antara komunikan itu yang ngomong ya, sama yang penerima, pendengar. Fokusnya bukan saya atau kamu yang benar, tapi di tengah ini ada sebuah komunikasi, nangkep gak? Antara saya dan kamu, ini ada komunikasi nih di sini. Dua-duanya harus menjaga ini terus berkesinambungan, nangkep gak? Fokusnya jadi gimana caranya komunikasi ini tetap berlangsung baik. Nah itu orang yang sangat pinter berkomunikasi. Jelas? Bukan pinter ngomong. Jadi seringkali kalau kita pinter dalam berkomunikasi, kadang sekalipun kita hebat ngomong dan kita tahu banyak, kita nggak perlu kasih tahu orang kita tahu. Make sense? Nah, banyak orang terpancing di situ. Kita pengen orang lain tahu bahwa kita, nah bener, sering terjebak. Kita pengen orang lain tahu bahwa kita punya. Kita pengen orang lain tahu bahwa kita mampu. Itu ngerusak komunikasi. Kalau nggak ditanya, nggak usah ngomong. Nangkap sampai sini? Seru ya? Jadi banyak metodenya teman-teman. Seringkali kita tuh luput yang hal kecil-kecil gini, bener. Kalau jadi ngomong misalnya ya, kita lagi ngomong gini, tiba-tiba nyeletuk. Kalau gua mah, siapa yang nanya tentang elu? Nangkep gak? Jadi kita lagi ngomong nih, nah kemarin itu gini loh, ada drum begini gitu misalnya. Kalau gua kemarin kesana, kan gua lagi nggak ngomong sama elu. Nangkep sampai sini? Nah itu patah tuh komunikasinya. Saya dulu begitu teman-teman. Kalau ngomong selalu pengen nasehatin orang, merasa paling tahu. Ternyata saya jelek komunikasinya. Makanya belajar. Nangkep sampai sini? Ya. Jadi jangan kalau gua tuh kita harus develop komunikasinya. Kalau kita belum dilibatkan, jangan, melipir aja dulu. Dengerin nanti. Kalau lu gimana, Jos? Nah, baru kalau saya. Nah, itu satu orang nyambung. Nanti komunikasinya bagus. Nangkep gak? Ya, jadi kita harus develop komunikasi itu. Nah, beberapa intrapersonal yang salah menyebabkan interpersonal yang buruk. 1, tidak setuju berarti bermusuhan. Nah, hati-hati teman-teman. Ini seringkali terjebak dalam tim. Misalnya Jos buat keputusan, kita nggak setuju. Jos lalu mikir, wah ini berseberangan nih sama gua. Nah itu pemikiran yang salah. Termasuk siapapun dari kita. Bahwa oposisi is normal mestinya. Namanya juga semua orang punya pendapat, betul gak? Ya, jadi tidak setuju berarti bermusuhan itu salah. Nah itu mental block yang harus kita hapus. Ya, kalau nggak setuju silakan disampaikan. Nah yang tadi, yang ini, mari kita junjung tinggi. Supportive climate. Rata kanan, bener ya. Rata kanan nih, atau HK, hajar kanan. Supaya kita memiliki persetujuan. Jelas ya? Jadi ini mental block, hati-hati. Yang kedua, menegur artinya, nah, ini mental block. Menegur artinya membenci. Wah ini mental block banget teman-teman. Akhirnya gini teman-teman, nih perhatikan ya. Ketika kita punya intrapersonal, menegur artinya membenci, kognitif kita udah mikir gitu. Maka kamu akan nggak pernah ngomong kesalahan apapun di tim ini. Akhirnya tim ini akan terus salah. Temenmu akan terus salah. Karena sebenarnya kita takut dibenci atau kita takut dianggap membenci dia. Loh, ini salah. Nah, menegurnya gimana? Ini sekali lagi. Ya, jadi ini dua-dua nih. Make sense? Menegurnya ini. HK ini nih. Cara negurnya. Tapi harus berangkat dari menegur bukan artinya membenci. Justru karena sayang. Nah, oke jelas ya? Nah, yang ketiga silent treatment. Menganggap orang lain mengerti sendiri permasalahannya. Udahlah dia udah gede, nanti juga ngerti sendiri salahnya apa.
percayalah. Satu, orang itu nggak peduli. Gue nggak tahu gue salah apa. Maka masalahnya tidak akan pernah selesai. Karena yang ada masalah cuma Anda. Kita nggak tahu salahnya apa. Nah, intrapersonal ini akhirnya menyebabkan interpersonal yang kacau kan. Ketemu orang itu diem aja. Ketemu orang itu jadi malas ngomong sama orang itu. Komunikasinya jadi jelek. Silent treatment tuh mulainya dari mana? Intrapersonal. Kok nengok? Parah ya. Oh, lihat Gisel ya. Enggak kok. Kok enggak kok? Nah, gini. Kita semua pernah kok ngalamin ini. Hanya skalanya kecil atau gede. Udahlah, jangan menuduh orang lain lah. Kita ini pelaku kok. Ya, kita ini pelaku. Berapa banyak nggak mau ngomong sama orang tua? Udah tahu salah, bener nggak? Nah, langsung kan berubah mukanya kan kalau udah bahas orang tua. Kita nggak mau ngomong, udah bodo amat lah. Nanti juga beres sendiri masalahnya. Nah, kita pelaku. Nah, yang keempat, yang parah. Kita memang sudah siap menghancurkan hubungan atau nyakitin. Intrapersonal kita, oke, gue mau tahu sih. Nanti sore kita meeting mau ngomong apa. Kalau gue diserang, gue hantem dia orang. Gue bubar-bubarin. Pernah denger statement kayak gitu? Kalau gue mau gue bubar-bubarin ini. Nah, nggak perlu cut ya? Oke, YTTA ya. Nangkep nggak? Nanti no clue ya. Off cam aja, off cam ya, off cam. Lagi-lagi dia tersesat di dalam Gini maksud lo. intrapersonal. Nggak pernah konflik sih. Gini teman-teman. Setelah saya sampaikan objektifnya, ternyata sekarang teman-teman sadar betapa banyak pelanggaran mulut kan di antara pelayan-pelayan. Ini baru Lampung loh, belum nasional. Ini objektif ini saya sampaikan. Saya nggak nuduh orang. Tapi inilah objektif. Saya tidak punya perasaan apa-apa kepada orang-orang. Tapi ini datanya mau ngomong apa? Kalau yang nonton tersinggung dengan data ini, ya marahlah dengan data, jangan sama saya. Orang saya cuma bacain data. Betul nggak? Sudah siap menghancurkan hubungan yang nyakitin. Memang udah nggak mau disalahin. Udah bubar lah gitu. Kalau dia nggak bisa terima gue ngomong, wah arogansi. Nah ini ngerusak. Nggak bakal rukun tim kayak gitu. Make sense teman-teman? So hari ini kita belajar mekanismenya dan paradigmnya. Bukan kita yang penting teman-teman. Kita nggak perlu jadi jadi center dari komunikasi. Yang penting komunikasinya jalan. Nah, nangkep nggak? Jadi fokusnya di komunikasinya. Kita nggak perlu jadi center. Bahkan kalau suatu saat teman-teman bikin acara dan saya hanya sebagai usher dan ditunjuk sebagai pendata form orang datang, saya kan nggak ngomong apa-apa. Nggak apa-apa. Karena bukan kita senternya, komunikasi dan eventnya harus berjalan. Make sense? Ya, jadi semua ayo dukung. Kalau Alkitab bilang, Paulus bilang itu kepentingan orang lain dahulukan. Nah, gitu loh. Kepentingan komunikasi ini, efektif komunikasi, pentingkan lebih dulu daripada ego kita. Kalau memang itu nggak harus ngomongin di forum, tahan. Kalau kamu masalahnya personal dengan orang lain, tahan, jangan dibawa ke forum. Tadi pencemooh, kalau nggak ada pencemooh, nggak ada aib. Jadi aib orang tuh ya udah kamu ngomong berdua aja, kan kamu yang tahu aib dia. Orang lain kan nggak perlu tahu. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Amin. Nah, yang terakhir statementnya. IQ bisa membantu dalam mengevaluasi fakta dan berpikir logis tentang situasi. Namun kesadaran bahwa saya salah itu soal kejujuran emosional dan kerendahan hati. Mahal. Amin. Betul? Kita bisa analisis semuanya. Ini salahnya gini. Mestinya kalau nggak begini ini nggak terjadi ini. Pek. Kita evaluasi semua. Mestinya gini. Kita lupa di tengah-tengah itu ada sebuah kesalahan keputusan kita.
Nah, di situ lihat, seandainya saya buat gini, ini bisa ngeredam yang belakang ini. Nah, nangkep nggak? Ternyata, Thank you. Atas kok. Hah? Ini dari laptopnya. ternyata untuk saya salah itu kejujuran emosional dan kerendahan hati. Kita bisa jujur nggak kalau kita terluka sama rekan pelayanan kita? Jangan dipendem, teman-teman. Betul? So, kalau ada yang terluka antar sesama, jangan dipendem. Itu ngerusak, itu intrapersonal yang salah. Oke, jangan dipendem sekali lagi. Setuju sampai sini? Kalau ada yang sakit hati, please ngomong. Seringkali kita juga nggak sadar kita menyakiti orang. Oke? Sadarkan. Ini lagi. Nggak bisa. Nggak bisa ya, sorry. Sama dia. Ya, jadi ini teman-teman topik tentang komunikasi antar sesama. Ya, so saya berdoa kita memiliki kedewasaan berkomunikasi mulai hari ini. Sehingga orang-orang yang baru yang bergabung, mereka bisa belajar dari cara kita berkomunikasi. Saya tutup dengan sebuah pemikiran yang saya idamkan dalam sebuah metode pelayanan. Ratu Sheba dari Afrika nyamperin Salomo. Dan dia memberikan persembahan emas untuk mendengar hikmat Salomo. Bayangin loh. Salomo khotbah dikasihnya emas. Oke? Lalu dia menguji setiap perkataan Salomo dari apa? Dia melihat bagaimana cara pelayan-pelayannya melayani di kerajaan. Dari cara mereka berpakaian, cara mereka mempersiapkan segala sesuatu, mereka bagaimana cara menyambut, bagaimana cara bertutur kata. Semuanya sama, excellent menurut ratu itu. Gila, nggak ada kerajaan yang begini. Nangkep nggak? Standarnya itu kalau dilihat orang, nggak ada yang kayak gini. Nah, gitu loh. Biarlah ini menjadi sebuah paradigma kita dalam membentuk tim pelayanan. Sampai kota Lampung ini ngelihat, gila nggak ada yang bisa kesatuan hati sampai kayak gini. Nah, nangkep nggak maksudnya? Kenapa? Karena kita di-equip untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Komunikasi ini. Amin? Ya. Nah, saya berjanji, puji Tuhan ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih buat saya ngomongin ini. Karena saya nggak tahu kapan mau ngomongin tesis saya ke gereja. Ternyata hari ini ya. Jadi teman-teman, ada sebuah saran. Ini yang terakhir. Ada sebuah saran yaitu namanya 360 derajat kuesioner. Seringkali kita berpikir kita sudah baik. Tapi faktanya ternyata kita ini tidak sebaik itu. Betul? Dan secara teori 360 derajat kuesioner itu sangat membantu kita membentuk self awareness kita. Yang kita pikir kita rendah hati, kita kasih form ke orang tim pelayanan kita. Menurut misalnya IKNA. Nah, IKNA itu dibagi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semua pegang punya IKNA. Rendah hatinya berapa? 1 sampai 5. 3, 1. Nangkep nggak? Nanti tuh dikumpulin. Nggak usah kasih nama. Nanti kumpulin. Nanti IKNA cara ngomongnya banyak pelanggaran nggak? 5, 4. Nah gitu loh. Jadi ketika itu kembali pada saya formnya. Kan 360 derajat kan? Semua nilai saya kan? Yang saya pikir omongan saya udah bagus. Ternyata ada catatan. Kok pernah ngomong gini? Kok pernah... Wah, saya nggak sadar. Nah, nangkep nggak? Itu sangat bagus. Sebenarnya di tesis saya, di terakhir, saya menulis, apa yang kamu mau lakukan dengan penelitian ini? Saya akan melakukan 360 derajat kuesioner. Tapi belum saya lakukan. Ya. Nah, baiknya kita lakukan itu bersama-sama. Di tim pelayanan, di Komsel juga boleh. Apa yang menurut kita kelebihan, tanya orang lain, apakah saya sebagus itu? Nah, jadi ada beberapa aspek yang harus dinilai. Amin? Ya, itu bagus ya. Setuju? 360 derajat kuesioner penilaian. Oke, saya selesai teman-teman. God bless you yang nonton juga.